tidak sih Anda merasa kebingungan mencari makan ketika tengah malam? Nah, kalau Anda sering melewati Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, mungkin tak asing lagi ya dengan rumah makan yang satu ini. Namanya Sop Buntut Bang Haji. Rumah makan ini buka selama 24 jam. Jadi, kalau tengah malam Anda tiba-tiba merasa lapar dan ingin menyantap hidangan lezat lagi hangat, tempat yang satu ini sepertinya layak diperhitungkan. Apalagi jika Anda adalah penggemar sop buntut. Lalu, bagaimana dengan rasanya ya? Oke, dan harganya juga murah gitu ya. Biasanya kalau sop buntut biasanya aku sih di hotel gitu ya. Kalau tempat-tempat kayak gini sih jarang ya hotel sop buntut. Tapi di sini sama yang bakal nggak kalah kan? Nggak kalah. Oke sih. Oke. Menjelang dini hari, warung yang ada di kawasan Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan ini memang tak terlalu ramai. Kalau dini hari agak sepi, lain lagi pada siang hari, terutama pas jam makan siang. Pembeli sepertinya tak henti-henti mengalir. Maklum, hanya dengan merogoh kocek sekitar Rp18.500 saja, pembeli bisa mencicipi lezatnya menu sop buntut Bang Haji. Dan yang pasti, menu sop buntut gorengnya itu loh, susah-susah gampang ditemui. Kebetulan baru pertama nyoba di sini. Tertarik untuk mencoba gara-garanya apa nih? Buntut itu. Gemar. Karena buntut itu saya tertarik. Oke, itu coba nyobain. Cobain godean surprise, ada buntut goreng itu. Ada buntut goreng. Iya, belum pernah saya makan buntut goreng. Belum pernah. Waktu dicicip gimana rasanya, Pak? Enak. Iya, enak sekali. Kalau siapa ya yang ada di belakang lezatnya sop buntut Bang Haji? Namanya Edus Damanhuri, tapi lebih akrab disapa Bang Haji. Bahkan pernah memiliki usaha garmen dan ayam bakar segala. Uniknya, bumbu-bumbu untuk sop buntut ini dibungkus dengan kain yang diikat erat saat akan dimasak. Kenapa ya? Bukan, itu gunanya supaya kuah sop saya bening, tapi tasty gitu lah. Jadi dia nggak kotor kan. Kalau kita makan sop orang kan kebanyakan ada ampas di dalam ya. Karena apa? Bawang merah, bawang putih diulek, bumbu-bumbu diulek, semuanya jadi ampas. Kalau saya di dalam sop itu ada 2 bungkus, yang satu bumbu kering, yang satu bumbu basah. Dua-duanya dibungkus. Sehingga nggak ada ampas bawang merah, bawang putih, nggak ada ampas rempah-rempah. Cara mengemas bumbu ini memang tak sengaja ditemukan oleh lelaki kelahiran Bukit Tinggi ini. Kegemarannya memasak dan mencicipi aneka makanan lezat menimbulkan banyak ide kreatif dalam usahanya. Di antaranya, yaitu tadi, bumbu yang diikat dan nasi bungkus daun pisang agar aromanya wangi. Kini berkat keunikan bumbu yang tak sengaja ditemukannya, sop buntut Bang Haji sudah banyak cabangnya. Di Bintaro saja ada 2, lalu ada juga di Depok dan satu lagi di Jatiwaringin, Pondok Gede.
meski telah berulang kali gagal, rupanya tak menyurutkan langkahnya dalam berusaha. Hingga akhirnya berjualan sop buntutlah menjadi jalan rejeki Bang Haji. Nama aslinya Edus Damanhuri, namun sehari-hari ia akrab disapa Bang Haji. Usaha sop buntut akan menjadi mata pencaharian utamanya. Meski hampir sebagian besar keluarganya memang berkecimpung dalam usaha makanan, Edus sebelumnya justru bekerja sebagai seorang pengacara. Namun, karena merasa bukan dunianya, ia pun memutuskan untuk alih profesi. Dari pengacara, jadi wirausaha. Ini ya nyium terus. Awalnya ia membangun usaha garmen hingga memiliki 60 karyawan. Namun, karena gelombang krisis moneter yang melanda Indonesia, bisnisnya gulung tikar. Karena hobi memasak, akhirnya ia mencoba membuka usaha ayam bakar di rumahnya. Nama rumah makannya Ayam Bakar Muara. Awalnya kita saya di rumah itu memang suka masak. Ya, terus belakangan karena memang kondisi ekonomi, terus kita buka ayam bakar dulu di rumah. Dengan menu sop juga, ada ayam bakar, ada sop, ada kambing goreng dulu. Cuman dulu itu karena namanya kambing goreng, kambing panggang yang nggak laku karena orang nggak tahu. Mungkin karena belum hoki, tak beberapa lama usaha ayam bakarnya lagi-lagi gulung tikar. Disinilah Edus kembali memulai usaha. Sop buntutlah yang jadi pilihannya. Supaya mudah diingat, nama sop buntut Bang Haji pun dipasang di depan warungnya. Tapi kenapa ya diberi nama Bang Haji? Ya ada orang-orang aja di sekampung, Bang Haji, ya udah. Saya pikir, wah ini panggilan nama sendiri kali lebih bawa rezeki, saya bilang gitu ya. Orang lain manggil kita itu, kenapa kita nggak bikin ke nama usaha ini? Dan ini kan juga mudah diingat, saya bilang. Udah kita desain, akhirnya ya itu dasar pemikirannya ya dari panggilan teman aja. Sedikit demi sedikit usaha sop buntut Bang Haji mulai dikenal para tetangga. Jika awalnya dalam satu hari hanya menyediakan 1 buntut sapi, 1 bulan kemudian jumlah buntut yang harus disediakan terus bertambah. Meski usahanya hanya kecil-kecilan, ternyata peminatnya lumayan juga loh. Usaha sop buntutnya pun perlahan mulai berkembang. Hingga suatu hari, ada yang menawari warmop alias warung mobil. Warmopnya diparkir di kawasan arteri Pondok Indah yang jadi lokasi warungnya kini. Saat awal berjualan, pemilik tanah di situ protes, tapi ia jalan terus.
Nah akhirnya karena Satpam ini khawatir juga, akhirnya dia ngomong sama saya, gimana Bang kalau kenalan aja yang punya, siapa tahu boleh di dalam. Boleh saya bilang. Nah disitulah mulai saya kontak langsung, besoknya ketemu, deal, langsung dibangun. 25 hari kemudian kita udah di dalam. Tak disangka meski awalnya mendapat tentangan, sop buntut Bang Haji di kawasan arteri inilah yang hingga kini selalu mencapai omset tertinggi dibanding cabang-cabang lainnya. Seiring dengan bertambahnya cabang sop buntut Bang Haji, berbagai menu makanan lain mulai dikembangkan supaya banyak pilihan. Salah satunya adalah Muslim Chinese food. Dengan tawaran menu yang lebih beragam, Edus alias Bang Haji berharap warung sop buntutnya makin banyak dilirik pembeli.